Ya kan dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah dengan sekolah kesehatan lainnya. Tapi menurut saya di Palembang sendiri untuk institusi ilmu kesehatan dan teknologi itu baru pertama ya di kota Palembang. Mungkin itu salah satu kelebihan dan keunggulan dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah. Silakan boleh dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kali ini hadir di layar kaca Anda, tentunya dalam program Bincang Pendidikan. Saya selaku MC Frans Guapo dan rekan saya Gisa Gita. Kali ini akan memandu teman-teman semua untuk berbincang langsung dengan narasumber kita. Iya, tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait pendidikan, tentunya di pendidikan kesehatan ya. Di bidang kesehatan. Benar sekali ya, Miss. Kemudian tidak lupa kita ingatkan kepada seluruh teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Apa aja Frans protokol kesehatan? Ya, ada 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas kalau tidak perlu ya, ya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan mengundang langsung narasumber kita yang sangat luar biasa setelah pariwara berikut ini. Sahabat pendidikan Sri Puku TV dan Tribun Sumsel, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa di hadapan kita saat ini. Ada Ibu Rizka Marlin, SSTMP. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam tayangan Bincang Pendidikan kali ini. Iya. Jadi untuk Ibu Rizka sendiri sebagai Wakil Rektor 2 ya di IKES Muhammadiyah Palembang. Jadi sahabat pendidikan Sri Puku TV dan Tribun Sumsel, kali ini kita berbincang-bincang di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Dan kita langsung kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya nanti kita akan berbincang banyak sekali terkait dengan Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Benar. Ya. Mungkin sebelum itu kita senantiasa mengingatkan kepada masyarakat, khususnya untuk sahabat pendidikan Sri Puku TV dan Tribun Sumsel untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Mengingat kita sedang dalam kondisi pandemi, Bu ya. Selain itu kita juga sedang mengadakan PPKM sekarang ya. Iya, jadi harus sangat ketat sekali protokol kesehatannya dan menjaga kesehatan kita semua agar tidak menularkan dan tidak ditularkan. Tidak ditularkan juga ya. Demi kita membantu pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19. Gis, sebelum kita bertanya-tanya mengenai IKES Muhammadiyah, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Boleh. Kita beri kesempatan untuk Ibu, silakan memperkenalkan diri Ibunya. Kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan. Saya Rizka Martin, SSTMP. Saat ini saya sebagai Wakil Rektor 2 di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Kebetulan saat ini kita berada di bidang administrasi umum, kemudian juga di promosi kita seperti itu. Iya. Jadi memang saya membawahi bidang tersebut. Jadi untuk promosi, marketing semuanya balik ke Ibu ya. Berarti kita tidak salah pilih narasumber gitu ya, sudah pas gitu. Dan ini sudah sebagai suatu media juga untuk Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi untuk mempromosikan juga, Bu. Dimana bahwa kan kebanyakan kita kemarin-kemarin itu mendengarnya itu sebagai stikers, Bu ya. Jadi saya sendiri pribadi pun masih agak belum familiar dengan IKES Muhammadiyah Palembang. Nah mungkin nanti setelah ini kita akan berbincang-bincang gimana sih asal mulanya dari stikers menjadi IKES Muhammadiyah kayak gitu. Silakan Bu, perkenalkan diri dulu. Jadi
untuk saya sendiri ini memang kita ini sebagai wakil rektor 2 banyak hal yang memang kita bangun di dalam proses branding kita seperti itu. Nah, ini langsung ke IKES-nya sendiri ya. Oke. Memang seperti yang disampaikan sama MC kita yang ganteng ya, milenial seperti itu, sama mbaknya yang cantik, betul sekali kita pada waktu itu masih sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah Palembang, lalu kita mengalami perubahan bentuk. Jadi awalnya kita adalah di tahun 1984 itu kita merupakan sekolah tenaga kesehatan. Lalu kita berubah di tahun 1995 itu menjadi Akademi Kesehatan Lingkungan. Jadi ada penambahan seperti itu. Kemudian di tahun 1995 kita bertambah menjadi Akademi Kesehatan Fisioterapi. Iya, lalu tepat di tahun 2016, tepatnya di bulan Agustus, dengan penambahan dua program studi, yaitu D3 Kebidanan dan juga S1 Keperawatan, sehingga kita berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang. Nah, fenomenalnya adalah tepat di tahun 2020. Jadi meskipun pandemi Covid, tetapi kita sebagai institusi yang terus mengembangkan diri kita menjadi institusi yang besar, untuk kita terus berubah bentuk yang akhirnya di tanggal 5 Agustus 2020 kita berubah bentuk menjadi Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Jadi ibaratnya itu pandemi itu tidak menurunkan kualitas, justru di sana menjadi waktunya untuk berinovasi. Jadi kenapa bisa berubah nih dari kesehatan kemudian menjadi teknologi? Karena ini kita menambah satu program studi sarjana, yaitu sistem informasi. Jadi kan menurut pandangan saya ya, sekolah ilmu kesehatan dan teknologi, dimana mungkin dari pemikiran saya bahwa teknologi ini mungkin berbasis tentang teknologi kesehatan, itu gimana? Iya, nah ini melalui kesempatan ini kita perkenalkan kembali bahwa sebenarnya memang karena kita basicnya adalah mayoritas program studi kesehatan, sehingga pandangan dari masyarakat awam kita ini teknologi yang berbasis kesehatan seperti itu ya. Nah, pada dasarnya karena kita berubah bentuk menjadi penggabungan antara kesehatan dan teknologi. Nah, teknologi kita di sini adalah teknologi yang umum seperti itu. Jadi keunggulan dan keistimewaan kita memang ya itu tadi, kita ada sistem informasi yang tentu saja bergerak di bidang umum tapi tidak terlepas dari keunggulan kesehatan. Artinya nanti kita bisa menciptakan suatu aplikasi mobile seperti itu yang tentu saja bisa kedepannya itu digunakan di dalam berbagai macam bidang, tidak hanya di bidang kesehatan. Ini juga sangat berguna bagi masyarakat umum ya Bu. Sekali. Jadi terbentuknya untuk fakultas sistem informasi nanti kemungkinan mahasiswa nanti akan menciptakan program-program dia untuk mungkin program untuk kesehatan untuk yang lainnya. Mungkin itu semakin memudahkan lah ya masyarakat kita juga sangat menunggu program itu lainnya. Oke, itu sebenarnya udah menjawab poin pertama yang kami tanyakan sebenarnya ya Kang Frans ya. Nah, untuk selanjutnya itu tentu kita butuh juga nih. Muhammadiyah itu merupakan universitas yang sudah berkembang sangat lama, sudah dari tahun 1984 ya. Artinya sudah 10 tahun. Nah, tentu sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat. Namun untuk Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi sendiri gitu, itu sejauh ini dari Agustus kemarin itu sudah prestasi apa saja gitu ya Kak Frans? Kita pengen tahu dong gitu prestasi apa saja yang sudah diraih. Jadi karena kita merupakan institusi yaitu perguruan tinggi Islami, ya tentu saja banyak hal yang kita lakukan untuk meningkatkan mutu dari kualitas pendidikan kita. Nah, institusi ini kan bergerak, khususnya dari institusi Muhammadiyah itu mempunyai catur dharma perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi lainnya itu mempunyai tridharma perguruan tinggi, lalu kita punya 4 catur dharma. Dalam hal ini bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan al-Islam ke-Muhammadiyah. Iya, 4 catur dharma itu kita mempunyai prestasi masing-masing seperti itu.
dari bidang pendidikan sendiri, ya kita terus meningkatkan mutu mahasiswa kita, mutu lulusan kita melalui prestasi-prestasi seperti juara uji kompetensi dalam profesionals, itu seperti itu. Kita ada program studi profesionals. Nah, kemudian di bidang penelitian sendiri, ini dosen-dosen kita itu terus diikut sertakan di dalam berbagai macam hibah penelitian. Artinya kita mendapatkan reward atau hibah lah bagi peneliti-peneliti, khususnya adalah dosen. Nah, alhamdulillah pada tahun 2020 kita mendapatkan 3 pemenang hibah eksternal yang diselenggarakan oleh Dikti, artinya perguruan tinggi seperti itu. Nah, kemudian juga ada hibah dari Majelis Dikti Litbang. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, ya tentu saja kemarin kita lakukan PKL terpadu serentak, di mana di Kabupaten Sumatera Selatan kita ikut sertakan secara online, ya tentu saja untuk membantu bagaimana menurunkan COVID ini sendiri. Jadi dengan PKL itu mahasiswa kita terjunkan tentu saja dengan protokol kesehatan, kita laksanakan secara online dengan tujuan membantu program pemerintah untuk memastikan prokes di masyarakat seperti itu. Nah, untuk Al-Islam Muhammadiyah sendiri kita mempunyai program di mana ada tahfiz Quran. Jadi kalau kita lihat gedung kita ini ada asrama. Nah, asrama ini khusus untuk program studi D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan serta program studi lainnya yang berminat di asrama. Nah, mereka kita ikut sertakan dalam tahfiz Quran, dan alhamdulillah setiap tahun itu kita lakukan wisuda tahfiz. Itu tentu saja kita selain mendapatkan ilmu kesehatan di sini, juga mendapatkan ilmu Al-Islam Muhammadiyah. Dari masing-masing dharma itu catur dharma tadi, ya, terus ada prestasinya masing-masing. Iya. Dan untuk tahfiznya itu setelah lulus wisuda itu tersertifikasi juga, Bu? Iya, betul sekali. Tentu saja itu harapan kami bisa dimanfaatkan dengan mencetak generasi kesehatan yang berkualitas, tentu saja yang Islami. Ya. Seperti mutu dari Muhammadiyah sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya apa nih, Kak? Mungkin sahabat pendidikan Sri Puti dan Tribun Sumsel, tadi banyak sekali prestasi yang sudah diraih dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Jadi mungkin teman-teman nih yang masih SMA nih, Bu, ya, tapi punya ketertarikan untuk melanjutkan di perguruan tinggi di ilmu kesehatan ataupun ilmu teknologi, mungkin menjadi pilihan yang cukup signifikan, cukup bagus untuk memilih Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Iya. Selain itu kan, Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Nah, selain IKES Muhammadiyah Palembang kan masih ada beberapa perguruan tinggi yang menjadi kompetitor gitu kan, ada banyak, terutama di bidang kesehatan itu saya lihat sangat banyak di Kota Palembang sendiri. Nah, itu bagaimana caranya IKES Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang ini bersaing dan apa yang diunggulkan gitu dari sini gitu? Iya, nah ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Menarik, Bu, ya, Iya, pertanyaannya. Ya, apa sih yang mungkin membedakan dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah dengan sekolah kesehatan lainnya? Tapi menurut saya di Palembang sendiri untuk institusi ilmu kesehatan dan teknologi itu baru pertama, Bu, ya, di Kota Palembang. Mungkin itu salah satu kelebihan dan keunggulan dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah. Silakan, boleh dilanjutkan. Jadi kita ini memang menyadari bahwa perguruan tinggi lain itu memang suatu kompetitor, tetapi kompetitor yang bukan menjadi sesuatu yang kita sulitkan ya dalam membangun institusi ini, tetapi menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengembangkan diri. Nah, kita ini memang terus meningkatkan mutu tadi. Jadi kita percaya diri bahwa kita harus terus membangun mutu institusi kita. Salah satunya begini, kita mempunyai akreditasi institusi yang sudah B, tetapi program studi kita ada 3 yang terakreditasi A. Jadi satu-satunya di Sumatera Selatan, saya katakan seperti itu, yang mempunyai akreditasi A untuk program studi D3 Kesehatan Lingkungan, kemudian program studi D3 Keperawatan, dan program studi D3 Kebidanan.
Rasanya ini patut diberi aplaus. Iya, benar sekali. Dan itu sangat jarang sekali, khususnya di Sumatera Selatan, akreditasi tersebut. Iya. Itu yang menjadi motivasi kita. Jadi memang artinya dengan peningkatan akreditasi ini ya terus kita mengembangkan SDM kita mengembangkan para dosen kita untuk terus studi lanjut dalam jenjang pendidikan S3 seperti itu, dan kemudian membangun sarana-prasarana yang ada serta metode-metode pembelajaran yang tentu saja kompetitor dan kompetitif ya bisa dihasilkan mutu lulusan yang tentu saja mampu mengabdikan diri kepada masyarakat serta mampu bersaing dengan lulusan dari institusi lainnya. Iya. Tentunya pasti loh ya, sangat bersaing karena otomatis dari sini lebih berkualitas karena dari akreditasi ini kita bisa melihat kan dari satu-satunya di Sumatera Selatan itu menurut saya patut diapresiasi sekali. Benar sekali. Nah tadi sedikit berbicara terkait program membantu pemerintah dalam memberi edukasi untuk masyarakat untuk protokol kesehatan. Berarti mahasiswanya untuk PKL sendiri tetap terjun ke masyarakat melalui media online ya, dalam memberikan informasi mengenai edukasi protokol kesehatan dan sebagainya kayak gitu. Itu gimana Bu prosesnya? Jadi memang setiap tahunnya kita itu meminta dosen itu melakukan kegiatan penelitian, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat. Tentu saja ini melibatkan mahasiswa seperti itu, karena kita tidak bisa lepas terus bekerja sama dengan mahasiswa selain untuk menggali kompetensinya, meningkatkan kompetensi mahasiswa seperti itu. Jadi mereka melakukan pengabdian masyarakat itu kita pada masa pandemi ini kita kan tidak melakukan kuliah secara tatap muka, kita melakukan kuliah secara online. Artinya mahasiswa itu kita kembalikan ke daerahnya masing-masing seperti itu. Nah tentu saja mereka melakukan edukasi terkait dengan COVID ini sendiri atau bagaimana langkah-langkah menurunkan COVID ini sendiri, bagaimana menerapkan prokes sesuai dengan bidang keahlian masing-masing itu di daerahnya masing-masing. Nah tentu saja proses bimbingan itu kita lakukan secara online. Jadi kita memfasilitasi proses bimbingan itu apabila terdapat kendala, misalnya hal penyulit, itu mahasiswa bisa berkonsultasi dengan pembimbingnya secara online. Dan ini alhamdulillah mendapatkan apresiasi tadi dari Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2020. Kita mendapatkan apresiasi karena kita bisa melaksanakan praktek kerja lapangan terpadu secara online. Iya, seperti itu. Sehingga didapatkan banyak hal, salah satunya tadi membantu memberikan edukasi bagi masyarakat. Iya. Jadi simpelnya itu program itu merupakan bentuk pengabdian mahasiswa ya. Karena kan kita tahu ya Kak, sekarang itu banyak yang tidak percaya COVID gitu. Tidak percaya COVID, apalagi untuk daerah-daerah yang di luar kota gitu. Itu banyak yang tidak percaya dengan adanya COVID. Jadi dengan adanya program ini tentu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Tentunya sangat luar biasa ya Indonesia dari Gubernur pun memberikan apresiasi yang tinggi untuk Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi. Artinya ada satu keberhasilan yang sudah dicapai oleh Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang ini dalam menekan laju COVID-19. Sekali karena mengingatkan yang namanya masyarakat Bu ya, apalagi masyarakat yang awam, mereka tidak terlalu menghiraukan akan COVID, ada yang percaya atau enggak. Mungkin apresiasi tersebut sangat patut diajarkan untuk mahasiswa yang ada di sini, karena demikian masyarakat akan teredukasi terkait pola penjagaan pola hidup sehat, mungkin pola makan, dan juga untuk menghindari COVID-19 tersebut. Oke, baik, senang sekali ya sahabat pendidikan Seribu TV dan Tribun Sumsel, banyak sekali informasi yang kita dapat terkait untuk Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi yang ada di Muhammadiyah ini. Namun ada satu pertanyaan lagi nih Kak, menurut saya lumayan penting ya, Ini Muhammadiyah merupakan universitas yang besar, satu kesatuan yang sangat besar, sudah lama berdiri juga. Nah, itu kira-kira Muhammadiyah sendiri membangun kerjasama nggak dengan pihak luar? Terutama misalnya kalau Muhammadiyah membangun kerjasama dengan instansi tertentu gitu ya Kak ya, itu kan merupakan suatu hal yang penting kalau kerjasama menurut saya. Nah, ini Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang itu sudah membangun kerjasama dengan instansi apa saja sejauh ini? Terima kasih Pak.
Jadi memang IKST ya, biar lebih enak kita memfamiliarkan sebutan kita, branding kita IKST Muhammadiyah Palembang ini. Tentu saja akan semakin sering kita menjalin kerjasama sebagai upaya kita untuk meningkatkan branding kita seperti itu. Nah, kerjasama kita sudah mempunyai kerjasama di nasional maupun internasional seperti itu. Jadi kalau terkait dengan instansi, tentu saja kita membangun kerjasama sesuai dengan kompetensi dari lulusan kita tadi, program studi kita. Untuk kerjasama nasional itu kita sudah menjalin banyak sekali instansi pemerintahan, instansi swasta seperti itu. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya kerjasama internasional. Nah, kita sudah ada kegiatan student exchange, kemudian lecture exchange. Jadi kita kemarin sekitar tahun 2000 sebelum COVID kalau tidak salah itu 2018 itu kita melakukan kerjasama pertukaran dosen, di mana dosen kita itu ada yang ke Taiwan untuk mendapatkan pendidikan, terutama adalah perawatan muka seperti itu, karena ada program studi S1 keperawatan dan profesionals. Kemudian juga kita ikut kegiatan internasional nursing student forum, di mana di sana semua tenaga kesehatan, mahasiswa profesi kesehatan semuanya ikut di dalam kegiatan itu untuk menyampaikan penelitian-penelitian terkait seperti itu. Kita dilombakan dan lain-lain. Itu di Beijing, di Wuhan, Cina itu sudah kita ikuti. Ya, kemudian terakhir di Malaysia seperti itu. Nah, tentu saja ini kita fasilitasi untuk mahasiswa kita dan juga dosen kita. Nah, kemarin kita juga sudah baru di tahun 2019 kita sudah kerjasama di Lincoln University Malaysia, itu juga kita lakukan kerjasama. Artinya kerjasama itu tidak hanya sebatas regional saja, tetapi sudah kerjasama internasional itu tentu saja sangat membanggakan sekali ya Kak. Luar biasa banget ya Indonesia untuk IKST Muhammadiyah Palembang. Selain untuk kerjasama di regional, tentunya kerjasama juga mencapai ke internasional. Dan nggak kalah sama universitas yang lain yang mempunyai program student exchange sama juga lecture exchange ya. Jadi untuk siswa dan dosen punya kesempatan untuk belajar di luar negeri ya. Luar biasa. Itu kesempatan banget sih. Kemarin waktu saya pengalaman juga waktu masih kuliah itu tertarik banget untuk program student exchange. Tapi kebetulan ya belum pas ya Pak ya, rezeki juga. Mungkin kalau di saya yang masih mahasiswa magang itu mungkin berkesempatan untuk student exchange ke luar negeri. Jadi sebagai informasi juga nih buat sahabat pendidikan Seribu TV dan Tribun Sumsel, kalau misalkan berkuliah ataupun mencari pendidikan di IKST Muhammadiyah Palembang, tentunya teman-teman yang punya impian untuk belajar di luar negeri, ikuti program student exchange-nya, impian kalian akan tercapai untuk belajar di luar negeri. Iya, benar sekali. Oke Kak Pras, apalagi nih yang ingin kita bahas nih, kita masih punya waktu. Iya, kita masih punya waktu. Sebenarnya ini sih Bu, kita tuh pengen tahu target yang akan dicapai oleh IKST Muhammadiyah gitu kan, pasti punya target-target tertentu. Nah, dalam waktu dekat ini target apa sih sebenarnya yang ingin sekali gitu Kak, ingin sekali dicapai gitu? Nah, kalau masalah target ini setiap tahun memang harus kita buat sehingga harus di planning dan dilaksanakan. Nah, jadi banyak sekali, terutama sekarang kita lagi pengembangan sarana prasarana kita lagi berencana untuk di tahun depan ini kita akan membangun kampus kampus yang di wilayah Ambon. Di sana kita akan mengembangkan gedung fisik kita, karena harapan kita jumlah mahasiswa kita dengan penambahan program studi yang baru itu akan lebih banyak lagi. Nah, sehingga kita membutuhkan infrastruktur yang tentu saja memadai dan juga teknologi canggih. Artinya kita harus mensupport bidang IT juga dalam menghadapi digitalisasi saat ini, ya. Kemudian pengembangan SDM juga, terus kita pacu dosen-dosen untuk ikut melanjutkan studi lanjutnya, kemudian menjadi pembicara internasional seperti itu. Dan tentu saja diiringi dengan kegiatan mahasiswa yang tidak hanya di bidang nasional, tetapi juga di internasional. Dan salah satu target kita di tahun 2025 nanti itu harapannya kita bisa menjadi universitas dengan adanya penambahan program studi seperti itu.
Kita sama-sama berharap ya Kak Franz ya. Iya. Berarti setiap tahunnya selalu mengembangkan untuk penambahan program studi baru. Iya, betul. Berarti untuk saat ini kita punya berapa? 2 fakultas ya? Iya. Untuk saat ini apa aja Bu? Ya, jadi kita ada 2 fakultas, Fakultas Ilmu Kesehatan, ini terdiri atas program studi D3 Kebidanan yang terakreditasi A, program studi D3 Keperawatan terakreditasi A, kemudian program studi D3 Fisioterapi, satu-satunya di Sumatera Selatan, D3 Fisioterapi, kemudian program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, ini program studi sarjana terakreditasi B. Kemudian untuk Fakultas Sains dan Teknologi, kita mempunyai program studi S1 Gizi, S1 Gizi, kemudian program studi S1 Sistem Informasi tadi yang baru, anak baru kita, kemudian program studi D3 Kesehatan Lingkungan terakreditasi A, dan program studi D4 TLN terakreditasi. Iya. Jadi ada 8 program studi pada 2 fakultas. Yang tentunya 8 program studi yang ada di fakultas masing-masing tersebut semua terakreditasi, dan bahkan beberapa dari program studi tersebut adalah terakreditasi A. Jadi luar biasa ya guys ya. Jadi menurut saya kalau misalnya saya masih SMA, otomatis saya akan pilih ke sini nih kalau misalnya saya tertarik melanjutkan di program kesehatan ataupun teknologi gitu ya. Tapi sebenarnya saya dulu waktu SD bercita-cita di kesehatan, tapi ternyata saya takut darah kok. Jadi nggak jadi. Iya. Nah mungkin terkait hal tersebut nih, guys, mungkin banyak nih teman-teman di luar sana yang mempunyai cita-cita ingin bersekolah di perguruan tinggi berkaitan dengan kesehatan. Mungkin Ibu bisa membantu apa sih tips kalau misalnya kita mau masuk ke perguruan tinggi kesehatan, itu apa saja yang harus kita persiapkan? Benar. Jadi sharing saya juga kan mantan mahasiswa kesehatan ini. Kebetulan saya juga selain F2 saya juga dosen di program studi D3 Kebidanan. Jadi memang selain dosen kita juga dituntut untuk mengabdikan ilmu yang kita dapat di masyarakat dengan membuka praktek sebagai bidang praktek mandiri, itu bisa seperti itu. Nah tentu saja ya kita intinya adalah motivasi kuat bagi kita bahwa sekali kita terjun di dunia kesehatan, maka kita harus mempunyai pola pikir untuk mengabdikan diri kepada masyarakat seperti itu. Sehingga apapun tantangan yang kita dapatkan pada waktu kita menempuh pendidikan, jika memang sudah diniatkan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, semua itu bisa menjadi motivasi terkuat kita untuk terus menempuh pendidikan lebih lagi. Pasti benar, jangan takut terhadap hal-hal yang sebenarnya bisa kita atasi melalui diri kita sendiri. Benar sekali. Dan satu lagi sebenarnya support dari orang tua dan doa orang tua. Itu yang paling penting juga Bu ya, karena tanpa support dan doa orang tua kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain Bu ya. Nanti artinya itu tidak ada kualifikasi khusus harus masuk ke sini. Oh harus nilainya segini, harus ini berarti itu tidak terlalu menjadi kualifikasi ya. Sebenarnya semua jurusan, kalau dulu IPA maupun IPS semuanya bisa masuk ke sini. Bisa. Nggak harus kalau IPA boleh masuk sini, tidak harus. Jadi IPA maupun IPS atau jurusan lainnya itu bisa masuk ke program studi yang ada di sini. Iya. Kemudian hal-hal lainnya itu bisa dilihat. Iya. Jadi untuk teman-teman yang di SMA-nya IPS tidak masih punya kesempatan. Iya masih. Jangan khawatir. Iya, jangan khawatir untuk gapai cita-cita sebagai mungkin perawat atau tenaga kesehatan lainnya, itu masih punya kesempatan asal mau belajar ya. Ya, guys, mungkin kita udah hampir berapa menit nih kita berbincang dengan Ibu. Mungkin sebelum kita nanti closing Bu, mungkin di luar sana teman-teman sahabat pendidikan seperti dan Sumsel belum tahu nih mungkin alamatnya ataupun nomor yang bisa dihubungin untuk mendaftar di sini ataupun websitenya, mungkin bisa diinformasikan Bu. Oke, baik. Nah, jadi untuk Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang ini sudah mulai buka pendaftaran dari awal Januari tadi sampai dengan Agustus nanti. Dan tentu saja kita bisa buka di website kita di www.istnp.com.id ya. Kemudian di sini kita ada relaksasi biaya loh kalau untuk pandemi COVID ini. Jadi cukup dengan bayar 2.500.000 itu sudah bisa bergabung dengan IKST Muhammadiyah Palembang.
Palembang untuk semua program studi kita. Untuk semua? Iya, untuk semua program studi kita. Dan ini mulai berlaku di pertengahan Juli ini sampai bulan September. Nah, kemudian untuk program studi sistem informasi sendiri itu kita bebas biaya pendaftaran seperti itu. Nah, dan anak-anak mahasiswa yang memang calon mahasiswa yang memang berprestasi itu bebas biaya pendaftaran seperti itu. Jadi tinggal masuk saja, masuk website kita, ikut di website kita, tes dan lain-lain, maka sudah bisa bergabung dengan IKST. Simpel ya Pak caranya. Iya. Berarti dengan angka 2, berapa tadi itu sudah bisa jadi mahasiswa di sini, Bu ya. Tentunya bagi sahabat pendidikan yang masih ke SMA dan ingin melanjutkan perkuliahan, langsung saja nih dengan uang segitu kita udah jadi mahasiswa di kampus. Tentunya yang luar biasa ya dengan prestasi yang begitu banyak dan juga hubungan kerjasama regional bahkan internasional. Gitu ya, Gus ya. Universitas ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja untuk bergabung menjadi mahasiswa di IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi jangan ragu untuk menjadi keluarga besar IKST Muhammadiyah Palembang. Betul sekali. Kalau untuk nomor kontak yang bisa dihubungi? Nah, ini kalau nomor kontaknya itu bisa dihubungi di 0711 516 231 atau 516 233. Iya. Kemudian ini IKST Muhammadiyah Palembang sendiri ini alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani 1310. Tepatnya bertepatan di samping kampus Universitas Muhammadiyah Palembang atau di belakang Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Berarti masih di dalam satu komplek sama Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi buat teman-teman yang mau daftar bisa nanti langsung ke website yang tadi disebutkan atau dia bisa langsung datang ke kampusnya yang ada di kawasan Universitas Muhammadiyah Palembang, tepatnya di belakang Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Iya benar sekali. Ya mungkin segitu saja bincang-bincang kita pada siang hari ini. Saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan Ibu Rizka Marlin yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung ke sini mendapatkan beragam informasi terkait dengan keunggulan universitas saya IKST Muhammadiyah Palembang. Iya. Untuk itu kita selaku host tetap selalu mengingatkan kepada sahabat pendidikan Serikat TV dan Tribun Sumsel untuk senantiasa melakukan atau menerapkan protokol kesehatan, di mana mengingat kita sekarang di masa pandemi ya Egis ya, untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Ya Egis, mungkin kita udah 1 jam berbincang-bincang terkait dengan Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Tentunya bagi sahabat pendidikan di rumah yang ingin melanjutkan ke sekolah tinggi baik itu kesehatan maupun teknologi, teman-teman bisa menjadikan salah satu referensinya di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Oke, mungkin kita akan mengakhiri jumpa kita di Bincang Pendidikan kali ini. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di Bincang Pendidikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.